Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih belajar pada masa pandemi, jangan sampai semangat belajar kita dikalahkan oleh pandemi. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali menyambung materi kita minggu lalu, yaitu tentang sistem sirkulasi. Sebelum belajar, marilah bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ananda ingat kembali materi minggu lalu, kita sudah belajar mengenai fungsi darah, komponen-komponen penyusun darah, dan sistem peredaran darah. Nah, minggu lalu kita belajar sistem peredaran darah manusia dikatakan sebagai sistem peredaran darah tertutup, juga sebagai sistem peredaran darah ganda. Mengapa dikatakan sebagai sistem peredaran darah tertutup? Karena darah kita bersirkulasi melalui pembuluh darah. Kemudian, mengapa dikatakan sebagai sistem peredaran darah ganda? Karena darah kita 2 kali melewati jantung. Untuk itu, lebih jelasnya kita akan jauh mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Pertama, kita bahas dulu mengenai jantung. Berbicara mengenai jantung, Ananda pasti pernah melihat baik di televisi ataupun di dunia nyata, ketika seseorang mengalami serangan jantung, biasanya dia akan memegang dada sebelah kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa serta membuktikan bahwa jantung kita itu letaknya berada di bagian dada sebelah kiri yang diapit oleh paru-paru kita. Nah, bagaimana dengan ukurannya? Ukuran jantung seseorang itu tergantung dari ukuran kepalan tangannya masing-masing. Jadi kalau bayi, ya sebesar kepalan tangan bayi. Kalau orang dewasa, sebesar kepalan tangan orang dewasa. Nah, bagaimana dengan lapisan jantung? Jantung terdiri dari 3 lapis. Jadi lapisan jantung kita ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu namanya epikardium. Ini adalah lapisan terluar yang terdapat pada jantung manusia. Kemudian lapisan yang kedua namanya miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah pada jantung manusia, di mana lapisan inilah yang bekerja sebagai bagian yang akan berkontraksi ketika jantung kita bekerja. Kemudian lapisan yang ketiga itu namanya adalah endokardium. Endokardium adalah lapisan jantung yang paling dalam. Jadi lapisan jantung kita ada 3, epikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian bagaimana dengan struktur jantungnya? Jadi sekarang gambar sederhananya, ini Ibu gambarkan kira-kira seperti ini. Jantung manusia itu terdiri atas 4 ruangan. Ruangan yang paling atas kita sebut dengan atrium. Dan ruangan yang paling bawah ini kita sebut dengan ventricle. Sekarang kita bahas dulu mengenai atrium. Pada jantung manusia terdapat 2 atrium. Ada atrium kanan dan atrium kiri. Jadi posisi kanan di sini ya. Atrium kanan dan ada atrium kiri. Bedanya, atrium dengan ventricle terletak pada dindingnya. Kalau atrium, dindingnya lebih tipis karena apa? Tugas atrium dia hanya menerima darah melalui pembuluh vena. Jadi dia hanya menerima darah dari pembuluh vena. Akibatnya atau strukturnya ini bentuknya lebih tipis. Sedangkan ventricle ini juga terdapat 2 ruangan. Ada ventricle kanan dan ada ventricle kiri. Jadi ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle kanan dan ventricle kiri ini dipisahkan oleh sekat
Namanya adalah septum intervertikuler. Jadi yang memisahkan adalah septum intervertikuler. Sementara sekat yang memisahkan antara atrium kanan dengan atrium kiri itu adalah septum interatria. Jadi sesuai dengan tugasnya. Kalau ini tadi tugasnya hanya menerima darah dari vena, bentuknya lebih tipis. Sementara ventrikel tugasnya adalah membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh, termasuk paru-paru. Jadi, karena tugas ventrikel lebih berat membawa darah keluar dari jantung, makanya dindingnya lebih tebal. Kita tebalkan seperti ini ya, biar mudah. Dindingnya lebih tebal. Kita lihat lagi kerjanya. Ventrikel kanan dan kiri. Karena kiri tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, sementara yang kanan tugasnya hanya memompa darah ke paru-paru, maka ventrikel memiliki susunan dinding yang 3 kali lebih tebal. Paham kan mengapa ventrikel dindingnya lebih tebal daripada atrium? Karena ventrikel tugasnya adalah memompa darah keluar dari jantung. Mengapa atrium lebih tipis? Karena tugasnya hanya menerima darah dari pembuluh darah yang namanya vena. Selanjutnya, kita membahas tentang katup jantung. Pada jantung itu terdapat 2 katup. Yang pertama, di sini antara atrium kanan dan ventrikel kanan ini ada 3 daun katup. Kita gambarkan aja sederhananya seperti ini. Itu disebut dengan tricuspidalis. Sementara katup yang menghubungkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri itu terdapat 2 daun katup. Kita sebut dengan bicuspidalis. Bagaimana kerja katup ini? Perhatikan kembali. Ketika tekanan darah dari atrium kanan lebih besar dari atrium kiri, maka katup tricuspidalis membuka sehingga darah akan masuk dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Jadi katupnya membuka. Ketika darah sudah sampai di ventrikel kanan, artinya tekanannya lebih tinggi dari sini, dari atrium kanan. Otomatis katup tricuspidalis akan menutup sehingga darah tidak lagi kembali ke atrium kanan. Begitu juga dengan ini, katup bicuspidalis. Ketika darah sudah masuk dari atrium kiri menuju ventrikel kiri, katup bicuspidalis akan menutup sehingga darah tidak kembali naik ke atrium kiri. Paham Ananda? Sekarang kita masuk menuju materi tentang pembuluh darah. Kita perhatikan kembali gambar. Ada darah yang dibawa keluar dari jantung. Ada darah yang dibawa menuju jantung. Jadi pembuluh darah manusia dibagi menjadi 3. Ada namanya arteri, ada namanya vena, dan ada namanya pembuluh kapiler. Yang dikatakan arteri itu adalah pembuluh darah yang tugasnya membawa darah keluar dari jantung. Dari gambar kita bisa melihat tanda panah yang membawa darah
keluar dari jantung adalah ini. Yang ini, kemudian yang ini. Ini namanya adalah arteri pulmonalis. Dia membawa darah keluar dari jantung. Lihat gambarnya. Dia membawa darah keluar dari jantung menuju paru-paru. Kemudian satu lagi pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, yaitu arteri terbesar di tubuh kita. Arteri apa namanya? Aorta. Jadi yang membawa darah keluar dari jantung ada dua. Ada arteri pulmonalis, ada aorta. Apa tugas yang dibawa oleh aorta? Tugas yang dibawa oleh aorta adalah dia membawa darah yang kaya akan oksigen. Sini. Nah, darah yang kaya akan oksigen dari jantung dibawalah ke seluruh tubuh. Apa tugas arteri pulmonalis? Aorta dia membawa oksigen. Arteri pulmonalis dia tugasnya adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju paru-paru. Jadi ketika darahnya sudah didapatkan darah bersih dan sudah mengandung oksigen, inilah yang mengangkutnya. Nah, dari sini vena lah yang membawa. Ketika terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen di sini, maka hasil oksigen bersih dibawa oleh paru-paru menuju vena. Vena apa namanya? Vena pulmonalis. Nanti kita bahas lebih jauh tentang vena pulmonalis. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi, sesuai dengan tugasnya, karena tugas arteri lebih berat, memompa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh dan paru-paru, maka dia harus memiliki ciri seperti ini. Dindingnya lebih tebal. Dindingnya lebih tebal. Kemudian, dia lebih kuat dan lebih elastis. Ini untuk arteri. Kemudian vena. Lihat kembali gambar. Vena tugasnya adalah menerima darah menuju jantung. Kalau tadi arteri keluar jantung, sekarang kalau vena dia menuju jantung. Vena dibagi juga menjadi dua. Ada vena cava, ada vena pulmonalis. Yang mana yang cava, mana yang pulmonalis? Kembali kita lihat gambar. Vena cava, kita lihat dia tugasnya adalah membawa darah menuju jantung. Membawa darah menuju jantung. Ini nih, dari seluruh tubuh dia kembali menuju jantung. Dari paru-paru menuju jantung. Sekarang lihat, vena ada dua, ada vena cava, ada vena pulmonalis. Yang mana yang cava? Yang vena cava adalah vena yang membawa hasil dari sini tadi. Ini vena cava. Ada vena cava inferior, ada vena cava superior. Nah, vena cava ini dia membawa karbon dioksida. Vena pulmonalis yang ini dia membawa oksigen. Nampak dari gambar? Lebih mudahnya lihat sini. Darah dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Keluar dari ventrikel, masuk ke paru-paru. Melewati apa? Kalau keluar berarti dia melewati arteri. Kemudian masuk ke paru-paru, membawa oksigen. Karena sudah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida melalui vena pulmonalis. Masuk, keluar melalui aorta, masuk ke seluruh tubuh. Jadi oksigen sudah bertukar dari seluruh tubuh. Jadi karbon dioksidanya masuk ke atrium kanan. Jadi karena tugasnya lebih ringan, maka bentuknya juga dia lebih tipis.
cirinya dia lebih tipis. Dan di sini 75% darah kita itu terletak di dalam pembuluh vena. Yang terakhir, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang ukurannya sangat kecil, yang menyebar di seluruh tubuh manusia. Apa guna pembuluh kapiler? Gunanya adalah untuk mengambil zat dari kelenjar. Ini gunanya untuk mengambil zat dari kelenjar. Apalagi gunanya? Dia juga berperan dalam penyerapan zat makanan. Kemudian fungsi terakhir berperan dalam penyerapan darah pada ginjal. Jadi itulah mengenai jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita simpulkan bahwa lapisan jantung manusia ada 3, epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, di mana dinding ventrikel lebih tebal dibandingkan dinding atrium karena tugas ventrikel lebih berat, yaitu tugasnya mengantarkan darah keluar dari jantung menuju paru-paru dan seluruh tubuh. Kemudian pada atrium dan ventrikel juga terdapat katup. Ada namanya katup trikuspidalis dan katup bikuspidalis. Sementara untuk pembuluh darah dibagi menjadi 3. Ada arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Arteri gunanya untuk membawa darah keluar dari jantung, vena membawa darah menuju jantung, kemudian kapiler adalah pembuluh darah kecil yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Demikianlah Ananda penjelasan singkat kita hari ini mengenai jantung dan pembuluh darah. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil, serta sistem penggolongan darah. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.